Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali meskipun secara virtual untuk membahas materi terkait dengan mata kuliah data mining. Nah, materi minggu lalu sebenarnya kita sudah membahas teknik prediksi yang pertama yaitu regresi linear. Dan regresi linear punya dua jenis. Yang pertama regresi linear sederhana, kemudian yang kedua ada yang namanya regresi linear berganda. Minggu lalu kita sudah coba diskusi terkait dengan regresi linear sederhana dan kita sudah mencobakan contoh kasusnya. Nah, sekarang kita akan lihat sebelum kita masuk ke regresi linear berganda, kita juga coba lihat nih kira-kira bentuk ada nggak ya rumus lain selain rumus yang kemarin. Di beberapa literasi juga digunakan beberapa rumus lain dengan rumus yang sebelumnya. Sekarang kita lihat, ini adalah regresi linear sederhana yang lanjutan. Nah, selain menggunakan rumus yang sebelumnya kita pelajari, analisis regresi linear juga bisa ditentukan menggunakan pendekatan matriks. Nah, pendekatan matriks yang kita gunakan adalah rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita menggunakan ini untuk rumus pendekatan metrik. Lalu yang berikutnya ada lagi. Penjabaran dari rumus yang sebelumnya adalah rumus yang ini, penjabaran rumus yang sebelumnya. Jadi untuk mencari A, N, metrik N, sigma X, dan sigma X kuadrat. Lalu A1 seperti ini, A2 seperti ini. Untuk mencari nilai determinan A, determinan A1, dan determinan A2, kita cari menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Kita lihat contoh kasus yang menjadi tugas teman-teman. Jika kita gunakan contoh kasus tersebut menjadi contoh kasus menggunakan pendekatan matriks. Nah, data mengenai pengalaman kerja dan penjualan, di mana X sebagai pengalaman kerja dan Y sebagai omset penjualan. Rumus datanya adalah ini. X, Y ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N kita ada 8. Nah, kemudian tentukan N sama dengan 8 untuk yang ini. Kemudian apa yang diminta? Kita diminta untuk menentukan nilai A dan nilai B. Kemudian berapa persamaan regresinya? Kemudian pertanyaan ketiga adalah jika omset penjualan karyawan dengan pengalaman kerja 3,5 tahun, berapa kira-kira omsetnya gitu ya? Kalau pengalaman kerjanya 3,5 tahun, omset penjualan dia berapa sih kira-kira? Nah, oke, sekarang kita coba lanjut ke penyelesaian. Nah, dari tabel yang tadi, kita sudah punya rumus tadi ya. Tabel yang tadi, penjelasan yang tadi. Nah, saya jabarkan menjadi seperti ini. Menjadi tabel dalam bentuk seperti ini. Ini nilai X, ini nilai Y, dan ini X kuadratnya, Y kuadrat, dan ini XY. Nah, XY ini adalah data mentahnya, gitu ya, data mentahnya. Kemudian X kuadrat kita carilah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian Y kuadrat 5 kali 5 sama dengan 25. XY 2 kali 5 sama dengan 10. Sampai dengan ke 8 data tersebut. Setelah itu baru kita cari nih berapa jumlahnya gitu ya. Sigma X berapa, sigma X kuadrat berapa, dan seterusnya. Ini saya yakin teman-teman sudah paham kalau terkait dengan mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Sekarang kita next ke yang berikutnya. Nah, kita mulai memasukkan menggunakan rumus. Nah, rumusnya kan sudah sudah diberitahu tadi di slide yang sebelumnya bahwa tadi rumusnya ada yang namanya yang ini rumusnya adalah saya coba tulis di sini ya. N kemudian sigma X, kemudian sigma X, kemudian sigma X kuadrat gitu ya. Ini untuk yang sekarang kita coba lihat. Masukkan N. N kita berapa? 8. Ini sudah benar nih, 8 sudah kita masukkan.
Lalu ini sigma X katanya. Sigma X kita tadi berapa? Yang tadi sudah kita cari. Sigma X kita adalah 24. Ini dia 24. Kemudian masukkan lagi metrik bagian ke bawahnya. Sigma X lagi 24. Kemudian berikutnya adalah sigma X kuadrat. Berapa sigma X kuadrat kita? Yaitu 96. Sehingga jadi seperti ini. Lalu AB sama dengan, ini tadi apa? Ini adalah tadi, ini AB, ini tadi rumusnya ya, seperti ini. Lalu sama dengan, ini tadi adalah sigma Y, sigma XY. Ini sigma Y, berapa sigma Y tadi? Sigma Y adalah 56. Lalu sigma XY adalah 198. Sehingga dapat seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya kita mencari A, A1, dan A2. Apa sih tadi rumus untuk mencari A1 dan A2? Nah, A1 rumusnya tadi adalah, saya hapus yang bagian sini ya. Kita bikin lagi di sini. Untuk mencari A1, A saja ya, sorry. A berarti rumusnya tadi adalah N, kemudian sigma X, kemudian sigma X, kemudian sigma X kuadrat. Nah, ini tadi A. Kita masukkan 8N, sigma X 24, sigma X 24, sigma X kuadrat adalah 96. Ini beres. Kemudian yang A1. A1 tadi apa rumusnya? A1 adalah sigma Y, kemudian sigma X, kemudian sigma XY, kemudian sigma X kuadrat. Nah, ini rumus untuk persamaan metrik untuk A1. Nah, sigma Y berapa? Sigma Y adalah tadi 56. Kemudian sigma X adalah 24, sigma XY adalah 198, lalu sigma X kuadrat adalah 96. Nah, sudah kita masukkan nih. Kemudian sekarang rumus untuk A2. A2 tadi berapa nih rumusnya? A2 rumusnya adalah sigma N, lalu, sorry salah, N ya, ini ya, bukan sigma. N, kemudian sigma Y, kemudian sigma X, kemudian sigma XY. Nah, ini persamaan metriknya tadi. Untuk A2 masukkan N kita 8, sigma Y kita 56, sigma X-nya 24, dan sigma XY-nya adalah 198. Oke, selesai untuk yang mencari nilai A, A1, dan A2. Persamaan metriknya seperti ini. Lalu lanjut, tadi apalagi di persamaan kita, di rumus kita adalah mencari determinan A, det A1, dan det A2. Nah, sekarang kita lihat. Gimana sih untuk mencari det A1, det A1, dan dulu oke. Nah, sekarang kita mencari det A. Apa sih tadi rumus untuk mencari det A ini ya? Det A. Saya nggak pakai pen ya, maaf ya. Nah, det A, ini A ya, det A. Rumusnya tadi adalah N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X lalu sigma Y. Jelas ya? Sigma X dikali sigma Y itu ya. Tidak ada tadi rumusnya di slide sebelumnya. Teman-teman tinggal lihat lagi aja slide-nya. Nah, lalu kita masukkan N berapa? N sama dengan 8 sudah.
Lalu sigma X kuadrat berapa? 96. Sudah. Dikurang dengan sigma X, 24. Sigma Y. Sigma Y berapa? Sigma Y adalah... Ini salah ini ya. Ini 256 ini. Kenapa saya tulis ini 56 ini ya. Sigma Y berapa? 56 ya. Nanti dilihat lagi. Salah saya. Kan dikali 24 dikali 56 ya. Teman-teman lihat di materi 56. Dapatlah hasil 192. Lalu untuk det A ini apa tadi Bu rumusnya? Det A tadi rumusnya adalah sigma XY, saya tulis di sini aja, sigma Y, lalu dikali dengan sigma X kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY. Nah, ini rumus untuk det A1. Sigma Y berarti 56. Lalu sigma X kuadrat berarti 96. Dikurang dengan berapa? Sigma X. Lagi. Sigma X 24. Sigma XY 198. Dapat hasil 624. Sama juga dengan mencari det A2. A2 berarti det ya. Det A2 rumusnya adalah tadi N dikali sigma XY dikurang sigma Y dikali sigma X. Bisa baca ya. Nah, N 8. Sigma XY 198 dikurang sigma Y 56, sigma X 24. Dapat hasil sama dengan 240. Nah, ini untuk melakukan sampai det A1, det A sampai dengan det A2. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mencari nilai A dan nilai B. Tadi nilai A dicari dengan rumus adalah det A1 dibagi dengan det A. Lalu mencari B tadi rumusnya adalah det A2 dibagi det A. Kita lihat, tadi hasilnya sudah kita temukan bahwa det A1 itu 624 dan det A adalah 192. Sama dengan hasilnya 3,25. Lalu B, det A2 tadi hasilnya 240 dibagi dengan det A 192 dapat hasil 1,25. Nah, ini kita sudah menemukan nih jawaban pertama yaitu nilai A dan nilai B. Nilai A, nilai B sudah kita temukan. Nilai A-nya adalah 3,25 dan nilai B-nya adalah 1,25. Lalu persamaan regresinya bagaimana, Bu? Ingat ya, persamaan regresi kemarin rumusnya apa? Y sama dengan A ditambah BX. Nah, X-nya berapa? Yang dirumus tadi berapa katanya? 3,5. Berarti X ini adalah 3,5. Nah, persamaan regresinya 3,25 tambah 1,25X. Kemudian jika nilai X-nya adalah 3,5, maka Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 dikali 3,5. Dapat hasil 7,625. Nah, ini adalah hasil analisa regresi linear sederhana menggunakan pendekatan matriks. Nah, jadi kita bisa mencari menggunakan beberapa pendekatan. Yang minggu lalu sudah kita bahas, kemudian yang hari ini kita bahas juga menggunakan pendekatan matriks. Nanti silakan diulangi dan dibaca serta dipahami kembali. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, berdasarkan nilai yang tadi sudah kita peroleh, selain kita bisa menemukan persamaan regresi dan nilai pendugaannya, kita juga bisa menentukan nilai koefisien determinasi. Nah, apalagi ini yang dimaksud dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu merupakan tingkat atau kemampuan bebas dalam menjelaskan tingkat variabel
varian variabel terikatnya. Nah, nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan sampai dengan 1. Yang artinya, jika nilainya semakin mendekati 1, maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian variabel terikatnya. Nah, persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan nilai koefisien determinasi. Kita simbolkan dengan R pangkat 2. Ini rumus. Teman-teman tinggal masukkan saja tadi yang data yang ada di mana namanya, yang ada di tabel yang tadi, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan rumus berikut. Sehingga dapatlah hasil 0,6696. Nah, yang artinya nilai determinasi yang kita peroleh adalah sebesar 0,6696. Artinya, pengaruh pengalaman kerja terhadap turunnya omset penjualan adalah sebesar 66,96%. Bisa kita simpulkan bahwa 66,96% pengalaman kerja mempengaruhi turunnya omset penjualan. Sisanya berarti dari 66,96 sisanya sekitar 33 ya, 33, sekian persen itu disebabkan oleh faktor lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata pengalaman kerja itu akan berpengaruh kepada omset penjualan. Karena nilai determinasinya cukup besar yaitu 66,96%, lebih dari 50%. Nah, itu kira-kira terkait dengan regresi linear sederhana. Sekarang kita akan lanjut ke terkait dengan regresi linear berganda. Apa sih yang dimaksud dengan regresi linear berganda? Oke. Sekarang kita lanjut ke regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini sedikit berbeda dengan regresi linear sederhana. Di mana perbedaannya? Mari kita lihat ke slide. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan materi regresi linear sederhana. Yang kita ketahui bahwa regresi linear sederhana itu dia hanya bisa memprediksi menggunakan satu variabel saja. Nah, berbeda dengan regresi linear berganda. Regresi linear berganda, kita bisa melakukan prediksi dengan melibatkan lebih dari satu variabel. Jadi, misalnya atau 2 atau 3 variabel, itu kita bisa menggunakan regresi linear berganda untuk melakukan analisa. Nah, apa tujuan umum dari regresi linear berganda? Dia bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan di antara beberapa variabel independen atau prediktor dengan variabel. Misalnya, sebuah agen properti, dia mencatat untuk setiap daftar ukuran rumah, jumlah kamar tidur, pendapatan rata-rata di lingkungan masing-masing menurut data sensus, dan peringkat subjektif dari daya tarik rumah. Nah, setelah informasi tersebut disusun untuk berbagai rumah, akan menarik untuk melihat apakah ada hubungan yang terkait antara harga jual rumah tersebut. Misalnya, kita mungkin mengetahui bahwa jumlah kamar tidur adalah prediktor yang lebih baik dari harga jual rumah di lingkungan tertentu daripada melihat seberapa bagus rumah itu. Jadi kita bisa menentukan kalau jumlah kamar tidur itu dibandingkan dengan seberapa bagus rumah itu, kira-kira seperti itu ilustrasi dari contoh yang tadi. Contoh lain, misalnya kita ingin dilihat apakah ada korelasi antara pendapatan, pendidikan, dan di mana seseorang memilih untuk tempat tinggal. Nah, penambahan lebih banyak variabel sangat meningkatkan nilai kompleksitas prediksi. Jadi semakin banyak sebenarnya variabel yang kita gunakan, semakin akuratlah prediksi yang kita lakukan. Itu bisa kita lakukan prediksi menggunakan jenis regresi linear berganda. Jadi untuk variabel lebih dari satu. Kemudian next ke slide berikutnya. Nah, jika terdapat sejumlah K sebagai variabel prediktor yang akan digunakan untuk memprediksi Y sebagai variabel respon, maka kita bisa menggunakan persamaan regresi berikut ini. Nah, ini adalah persamaan 4.1.
Nah, di sini Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah sampai dengan BK dikali XK. Ini adalah persamaan 4.1 untuk regresi linear berganda. Namun, berdasarkan persamaan 4.1 ini, jika K-nya sama dengan 1, perhatikan jika K-nya sama dengan 1, maka persamaan 4.1 ini akan berubah menjadi persamaan linear sederhana, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa? Karena dia K sama dengan 1, berarti itu hanya sampai di sini saja. Berarti variabelnya adalah 1. Tidak perlu menggunakan regresi linear berganda. Kalau K-nya sama dengan 1. Tapi kalau K-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan persamaan regresi linear berganda. Sekarang kita lihat ke slide yang berikutnya. Nah, jika persamaan regresi dari Y memiliki dua variabel independen, misalnya masing-masing ada X1 dan ada X2, maka persamaan yang kita gunakan untuk menemukan regresi linear berganda adalah seperti ini. Persamaannya persamaan 4.2, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Jadi ini untuk dua variabel. Kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian next. Nah, koefisien regresi dapat diperoleh dengan menyelesaikan melalui persamaan 4.3. Ini adalah persamaan 4.3. Ini kita gunakan nanti untuk mencari koefisien regresi. Jadi kita akan lihat di contoh kasus kira-kira penerapannya seperti apa. Kemudian next ke slide berikutnya. Di slide berikutnya, nah ini tadi sebelumnya kita menyebut-nyebut terkait dengan B0, B1, dan B2. Nah, untuk menghitung nilai B0, B1, dan B2, kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, ini untuk mencari B1, ini mencari B2, ini mencari B0. Untuk mencari B0 itu adalah rata-rata Y, berarti ini adalah Y. Kalau kita simbolkan berarti Y pakai garis di atasnya, Y rata-rata. Rata-rata Y dikurang dengan B1 dikali rata-rata X1. Rata X1. Ini dikali dengan rata-rata B2 dikali dengan rata-rata X2. Nanti kita lihat di contoh kasus seperti apa penerapannya. Kemudian, sekarang kita masuk ke contoh kasus dari regresi linear berganda. Nah, misalkan di sebuah perusahaan, dia ingin memprediksi kinerja pekerjaan mekanik, yaitu kita simbolkan dengan Y. Berarti Y kita adalah kinerja pekerjaan seorang mekanik. Nah, berdasarkan apa variabel yang kita gunakan? Berdasarkan nilai tes kecakapan mekanik itu untuk X1-nya, dan nilai tes dari tes kepribadian itu X2, yang mengukur sifat kehati-hatiannya. Nah, hasil pengumpulan data kita perolehlah seperti berikut ini. Nah, data awalnya hanya ini ya, data awal itu hanya ini. Sama dengan regresi linear sederhana, kita diminta untuk untuk menghitung nilai X kuadrat berapa untuk X1, nilai X1 kali X2 berapa, nilai X1 dikali Y berapa, nilai X kuadrat untuk X2 berapa, X2 dikali Y berapa. Nah, ini dia. Kita jabarkan. Ini teman-teman sudah. Ini contoh kasusnya ada 20 kasus. Nah, ini ada 20 kasus. Ya, ada 20 kasus. Kita juga diminta sama dengan yang regresi linear sederhana, kita diminta untuk menghitung sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X kuadrat, X1 kuadrat, lalu sigma X1, X2, lalu sigma X1Y, kemudian sigma X2 kuadrat, kemudian sigma X2Y. Kita diminta menghitung. Kira-kira seperti ini totalnya. X1 10,38 sigmanya. Sigma X2 655.
Sigma Y 65. Sigma X1 kuadrat 5494. Sigma X 1 kali X 2 3 4 5 10. Sigma X1 dikali Y 35 13. Sigma X2 pangkat 2 21973. Sigma X2 dikali Y 2219. Ini total. Dari mana? Dari tabel yang tadi sudah ditampilkan. Kemudian sekarang kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan rumus-rumus tadi yang sudah kita bahas, tadi ada beberapa rumus ya persamaannya. Nah, ini adalah, lihat yang ini. Ini persamaannya tadi adalah NB0. Ini adalah N. Teman-teman tinggal masukkan. N kita berapa? N kita 20. Ini dia B0. B0 kan belum diketahui. Lalu B1. B1 tadi adalah sigma X1 1038, ini dia sigma X1 ini ya. Kemudian B2 berapa? B2 kan belum diketahui. B2 adalah sigma X2. Sigma X2 adalah 655. Lalu sama dengan sigma Y. Sigma Y adalah 65. Lalu kita masukkan lagi B0 berapa? B0 seperti ini. Mengikuti rumus yang tadi sudah diberikan. Teman-teman tinggal masukkan rumus saja menggunakan data-data berikut ini. Ya.